Selamat sore menjelang malam, sidang jemaat yang kekasih, selamat beribadah. Mari kita memperhatikan penekanan warta jemaat. Pertama, poin nomor 6, persembahan ibadah live streaming masuk pada hari Minggu tanggal 8 Mei. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening bank BPD Sulsel Raja Bang Rantepao pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei ini sebanyak 141.294. Poin kedua, nomor 13, kegiatan pelayanan usia indah dilaksanakan besok hari Senin tanggal 9 Mei pukul 9.30 atau setengah 10 sampai dengan selesai pelayan Penatua M. Tanan Langsa. Harap lansia mengikutinya. Poin 14, persiapan bersama pelayan kebaktian rumah tangga diadakan besok hari Senin pukul 16 dipimpin oleh Pendeta Yonatan Mangolo MTH. Poin nomor 15, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 16.30 atau setengah 5 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 7 dan konsumsi oleh PWGT kelompok pelayanan 4. Harap diperhatikan. Poin nomor 17, pelayanan peneguhan CD. Pelayanan peneguhan CD kepada anak kekasih kita, Atalia Manuela Kadang, anak dari Bapak Yosia Rinto Kadang dan Ibu Eva Stefani Rataba, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dalam kebaktian pukul 9. Kita dukung dalam doa. Poin nomor 18, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Elizabeth Ponolebang atau Mama Ella, istri dari Penatua Andarias Pongrama, pada tanggal 30 April 2022 pukul 22 di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Jenazah berada di kelompok 5. Segenap majelis dan anggota jemaat mengungkapkan duka cita yang dalam. Poin nomor 20, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talita Kum Jemaat Rantepao. Telah terbuka pendaftaran, kiranya yang punya anak umur 3 tahun sampai 6 tahun datang saja di kantor sekolah kelompok bermain atau kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ada tambahan warta, yaitu di kelompok 5, keluarga Brayu Tangke Tasik atau Papak Nesa akan diadakan ibadah rumah tangga dan syukuran dipimpin oleh Bapak Pendeta David Tiranda dan Lian pada pukul 17. Kemudian pada tanggal 13 Mei, jadi yang tadi itu pada tanggal 12 ya, hari Kamis. Pada tanggal 13 Mei hari Jumat di kelompok 4 di keluarga Penatua Israel Sedan Lobo dan keluarga Fatra Sedan Lobo dipimpin oleh Pendeta Tabita Manggawa dan Fitriani pada pukul 17. Demikianlah penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan banyak terima kasih. Sidang jemaat kekasih Tuhan,
Mari dengan sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita dalam berhimpun menghadap Allah. Puji syukur patut kita naikkan dan persembahkan kepada Dia Sang Pemilik hidup dan persekutuan kita. Atas segala kasih dan pemeliharaannya yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Oleh kematian dan kebangkitannya kita telah jaminan kepastian keselamatan dan akan menikmati hidup kekal dalam Kristus yang menjadi tema kita saat ini. Mari memuliakan Tuhan, hai Kristen, nyanyilah. Jemaat berdiri. Jemaat mari berdiri. Kita nyanyikan menurut pembagian yang ada. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Laki-laki. Hatimu angkatlah, mari bersoraklah. Tuhan sahabatku, tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan dulu. Jemaat kekasih Tuhan, mari bermazmur dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita baca secara berbalasan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gedamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin.
Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri dan kita akan mendengarkan serta menghayati firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Firman yang akan menjadi perintah bagi kita sekalian untuk saling mengasihi. Firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup.
Setelah bersama-sama kita mendengarkan, menghayati dan merenungkan firman Tuhan, firman yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi dalam kehidupan ini, kita sadar bahwa kita sering mengabaikan firman Tuhan ini. Kita kadang gagal dalam mengasihi sesama kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin keluarga kita. Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa yang pemurah, dengan kesungguhan hati kami datang di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Kami menyadari bahwa dalam segala keterbatasan hidup kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Baharuilah hidup kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sementara pundi dijalankan, kita muji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikanlah kecapi dan menari.
Yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ayat kedua. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan, mari bersama kita persiapkan hati kita, kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selayaknya dan sepatutnya Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau sudah nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang olehnya kami
menerima jaminan kepastian keselamatan. Kami sungguh percaya bahwa semua yang Tuhan nyatakan bagi kami sebagai bentuk kasih sayang yang luar biasa, Engkau boleh nyatakan bagi kami, karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami ya Tuhan dalam keberdosaan kami, sehingga Engkau rela mengorbankan putramu Yesus Kristus menderita mati di atas kayu salib. Tetapi oleh kuasa daripadamu ya Tuhan, Engkau membangkitkannya, sehingga olehnya kami diselamatkan. Dan saat ini Tuhan, sebagai tanda syukur kami, sebagai bagian dari persekutuan yang senantiasa boleh kami bangun bersama-sama dalam kehidupan kami, untuk selalu ada waktu bagi kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Kini ya Tuhan, telah kami hadir bersama di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Terlebih jika saat ini ya Tuhan, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami mau renungkan bersama. Dan kami menyadari Tuhan akan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada pada diri kami, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun kami semua. Karena itu ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pengertian bagi kami, biarlah sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman ini, sehingga sungguh ya Tuhan akan menjadi kekuatan dan pegangan hidup kami dalam kami terus menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Wahyu 7 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Wahyu 7 ayat
9 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangapua. Sumangapua
Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, selalu ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita bersama untuk boleh dipersekutukan di dalam kita terus memuji dan memuliakan namanya. Beberapa bagian bacaan kita pada malam hari ini yang telah kita baca, kita dengarkan bersama, kita akan dituntun dalam satu tema, hidup kekal dalam Kristus. Hidup kekal dalam Kristus, Katuan Marendeng lan Puang Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, pernah mungkin kita mendengarkan orang yang dalam sebuah keraguan akan sesuatu yang mereka dengarkan, mereka dapatkan, sebuah berita atau sebuah peristiwa. Mungkin mereka mengatakan bahwa apakah betul bahwa peristiwa itu terjadi? Tongan syaraka tu apa itu? Dan tongan syaraka dari syaraka. Ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu di beberapa tempat kita terkecoh dengan katanya ada penampakan-penampakan yang muncul, ya seperti yang pernah ada di Tikala misalnya, lalu kemudian orang berbondong-bondong sampai macet jalan ke sana. Ya entahlah kalau memang ada yang melihat dan menyaksikan seperti apa penampakan itu, dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Sehingga memang tidak salah ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu dan mereka mengatakan bahwa apakah itu benar atau betul terjadi. Seperti dalam ungkapan-ungkapan yang biasa kita dengarkan, ungkapan bahasa Toraja kumua, ya indang kita ya pasak julu pandang, indang kita bombo yang lupa lopo. Ya banyak lagi ungkapan-ungkapan atas sesuatu yang mungkin kita mengatakan bahwa sesuatu yang betul tidak ada dan tidak terjadi. Tetapi tentu berbeda dengan sebuah keraguan dari seorang Thomas ketika para murid yang lain sudah menyampaikan, melihat secara langsung Yesus yang telah hadir di tengah-tengah mereka dan mereka menyampaikan kepada Thomas, tetapi kemudian Thomas mengatakan, ya sebelum saya mencucukkan jari saya ke bekas paku dan bekas lambung, saya belum percaya, sekali-kali saya belum percaya. Tetapi kemudian 8 hari sesudah itu, penyataan itu, Yesus betul menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, lihatlah, taruhlah jarimu ke dalam bekas paku dan lambungku ini, dan jangan sekali-kali engkau tidak percaya. Tetapi sekali lagi bahwa tentu hal yang berbeda ketika ada berita-berita yang disampaikan oleh orang lain yang wajar untuk kemudian kita mempertanyakan. Ya, tetapi sayang bahwa kadang biasa banyak orang ya baru mendengarkan satu kabar, satu berita, ya langsung pergi disebarkan, ya langsung ke sana kemari menyampaikan, entah di tetangga atau ke teman, atau mungkin di media sosial langsung ya menulis, langsung men-share dan lain sebagainya, belum tahu pasti kebenarannya, lalu kemudian menyampaikan. Lalu pertanyaannya bagi kita bersama ialah bahwa soal kehidupan yang kekal, soal keselamatan, apakah menjadi sesuatu hal yang masih perlu untuk dipertanyakan? Apakah menjadi sesuatu yang masih menjadi sebuah keraguan bagi kita? Apakah betul bahwa keselamatan itu kita sudah terima dan sudah ada pada diri kita? Apakah kita yakin bahwa kita telah diselamatkan? Apakah kita sudah yakin bahwa kita telah masuk surga? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik, yang pelatihan ES selalu menjadi pertanyaan awal bagi kita. Apakah yakin Anda selamat? Apakah Anda yakin masuk surga?
Ya, entahlah seperti apa jawaban kita. Mungkin ada yang mengatakan, ya saya pasti selamat. Atau ada yang ragu mengatakan, ya tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Ya, apakah nanti saya akan selamat? Atau mungkin kita mengatakan, ya saya pesimis, mungkin saya tidak akan selamat. Dan itu tentu akan kembali kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menghayati dan seperti apa iman kita. Umbasu itu kapatongan anta. Dan tentu berdasarkan keyakinan iman itulah yang akan menjawab segala keraguan yang ada, atau sebuah kepastian bagi kita untuk menyatakan, memberikan sebuah jawaban yang pasti soal selamat atau tidak, kemudian apakah telah menerima dan menikmati kehidupan yang kekal atau tidak. Dan ini menjadi masalah bagi orang Yahudi. Dalam bacaan kita tadi di kitab Injil Yohanes, ketika banyak orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Apa jawaban Yesus kepada mereka? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itu yang memberikan kesaksian. Ya, mungkin sama seperti Thomas meragukan akan kuasa kebangkitan Yesus, padahal dia telah berada, dia telah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mungkin dia masih diliputi oleh rasa ketakutan, rasa kehilangan ketika Yesus tidak bersama dengan dia lagi, sehingga dia menyaksikan akan Yesus yang betul-betul telah bangkit kembali sebelum dia melihatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penjelasan yang disampaikan Yesus dalam bacaan ini mau meyakinkan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada setiap orang dalam setiap keraguan mereka tentang soal kehidupan yang kekal, keselamatan, bahwa setiap orang yang percaya, termasuk orang yang berada dalam bilangan domba-domba Yesus. Dalam ayat yang ke-27, domba-dombaku telah mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ketika dia mengatakan kepada orang Yahudi bahwa mungkin kamu bukan, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, sekali lagi penegasan Yesus kepada orang Yahudi bahwa mereka bukan domba-dombanya, sehingga mereka tidak yakin tentang siapa Yesus, bahwa betul dialah Mesias. Dialah yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini. Sehingga di akhir bacaan ini dia menegaskan bahwa aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku dan aku dan Bapa adalah satu. Bapakku yang memberikan kepada aku lebih besar daripada apapun, dan seorang pun tidak dapat merebutnya. Ini sesuatu hal yang mau Yesus tegaskan tentang siapa sesungguhnya dirinya, sehingga soal kehidupan yang kekal yang Yesus sampaikan dalam kesaksian ini, bahwa aku telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kamu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, saya kira ini sebuah jawaban yang jelas untuk menjawab setiap keraguan bagi kita bersama-sama soal kehidupan yang kekal. Katuan marending, katuan tontong selakona, yang menjadi sebuah harapan dan dambaan bagi setiap orang percaya. Karena untuk itulah kita bersama-sama, bagaimana kita dalam keberimanan kita dengan sungguh kepada Yesus, bahwa dalam iman percaya kita akan mendapatkan dan akan menikmati sebuah kepastian kehidupan yang kekal.
Kehidupan yang kekal seperti apa yang kita dapatkan dan kita yakini dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baru beberapa minggu yang lalu kita bersama merayakan dan menghayati, memaknai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh kematian, Dia telah mati, Dia telah menderita, tetapi kemudian Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebuah kehidupan kepastian yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama-sama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa kebangkitannya. Bahwa oleh kebangkitan Kristus kita telah menerima dan mendapatkan sebuah jaminan kepastian keselamatan. Kumuenang dia mau tukas selamaran tumangkan apa bengan laku kaleta. Tetapi bukan berarti bahwa ya setelah bersama-sama kita menerima dan menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan karyakan dalam Yesus Kristus, ya kita mau hidup ya semau gue, ya apa bang mau kita tapogok, gue bang tapogok. Dan mungkin itu menjadi alasan bagi banyak orang sehingga ada kecenderungan untuk kemudian kembali ke dunianya mereka, dunia lamanya, selalu berbuat berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin karena mereka berpikir, ya kan kita sudah selamat, ya Yesus sudah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi kemudian ketika kita akan kembali ke dunia kita, ke dalam segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, entah seperti apa nanti ketika Yesus datang kembali dalam penghakimannya. Ya sekalipun memang ya kita percaya, kita yakin bahwa anugerah keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati dan melihat perjalanan kehidupan kita dalam berbagai masalah, persoalan, penderitaan yang kita alami, lalu kemudian kita bertanya, bagaimana dengan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita? Kok kita masih selalu diliputi oleh berbagai masalah, persoalan, bahkan penderitaan yang tidak pernah lepas dari tengah-tengah kehidupan kita? Berbagai masalah dan persoalan, berbagai penderitaan itu sudah menjadi sebuah bagian yang akan selalu terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, Paulus katakan bahwa kita dipanggil tidak sekedar untuk percaya tetapi juga menderita karena Kristus. Sekali lagi bahwa firman Tuhan katakan kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, menjadi orang percaya, tetapi kita pun akan menderita karena Kristus telah menderita bagi kita. Kita akan memikul salib seperti Kristus yang dengan penuh beban, dengan penuh penderitaan, bagaimana dia memikul salibnya. Salib yang seharusnya kita yang memikulnya, tetapi dialah yang telah merelakan dirinya untuk memikul salib itu. Sehingga berbagai penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah salib yang harus kita pikul, harus kita tanggung. Dan bagaimana kita bersama-sama di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan bahwa kita percaya sekalipun beratnya penderitaan salib yang kita pikul, tetapi pasti yakin bahwa kita akan dimampukan untuk melewatinya karena Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Sehingga kita bersama-sama diyakinkan bahwa pengakuan yang disampaikan oleh pemazmur, kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Allah akan selalu menuntun kita. Allah akan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita.
sekalipun berat perjalanan hidup ini, tetapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih, akan selalu mengasihi dalam setiap keberadaan kita. Kasih yang Allah juga kemudian dinyatakan ketika peristiwa seorang hamba Tuhan, seorang Eneas yang disembuhkan, dan bahkan seorang Tabita yang disebut juga Dorcas dibangkitkan sebagai bukti bahwa kehidupan dalam Kristus tidak akan dibatasi oleh apapun. Ketika dengan sungguh dan yakin kita mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan, berbagai masalah dan persoalan ini kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu membukakan yang terbaik bagi kita. Seorang Petrus bisa dipakai oleh Tuhan, bukan karena Petrusnya, tetapi kemudian Petrus mengatakan bahwa ini adalah kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus. Ayat yang ke-34 dalam Kisah Para Rasul bacaan kita tadi. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Dan seketika itu juga Eneas bangun dan berjalan. Juga ketika dia bisa membangkitkan seorang perempuan Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut juga Dorcas. Mungkin kita bertanya, mengapa Petrus bisa melakukannya? Sekali lagi bahwa itu karena kuasa daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dengan keyakinan itulah kemudian dia boleh disembuhkan dan dia boleh dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan kita kini dan di sini adalah sebuah kehidupan yang berorientasi pada masa depan, kehidupan yang menuju kepada kesempurnaan di dalam kerajaan Allah, seperti yang menjadi sebuah pengakuan Gereja Toraja bab yang ke-6. Sekali lagi bahwa hidup kita kini dan di sini adalah sebuah kehidupan yang berorientasi pada masa depan, yakni sebuah kehidupan yang menuju kepada kesempurnaan dalam kerajaan Allah. Dan karena itulah mari kita bagaimana untuk menata dan menjalani hidup ini dengan tetap menaruh seluruh harapan kita pada anugerah Allah, sehingga sungguh-sungguh kita menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam Yesus Kristus. Sekalipun nantinya kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus akan datang kembali, Yesus akan membangkitkan orang yang telah mati, telah meninggal. Dan dengan penghakimannya, disitulah sesuai dengan iman pengharapan kita, anugerah yang Dia sudah nyatakan, sungguh kita yakin percaya akan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Mari bersama terus menjalani hidup anugerah Tuhan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah telah menyatakan keselamatan sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kekal menjadi sebuah harapan dan dambaan, dan kita yakin oleh anugerah Allah yang Dia sudah nyatakan dalam Yesus Kristus, bahwa oleh kuasa kebangkitannya, kepastian kehidupan kekal itu Dia sudah anugerahkan bagi kita bersama. Sehingga bagaimana kita memelihara dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita selalu mensyukuri karya keselamatan itu dalam kehidupan kita, sehingga sungguh akan menjadi sebuah kehidupan yang kekal
yang kita nikmati dan akan menjadi milik kita bersama. Mari bersama kita nyatakan doa kita, syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami diyakinkan akan kepastian kehidupan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, yang oleh kematian dan kebangkitannya, kehidupan yang kekal Engkau sudah siapkan bagi kami. Dan biarlah ya sungguh ya Tuhan, kami terus memelihara kehidupan yang kekal ini, sehingga akan menjadi sebuah kehidupan untuk menuju kesempurnaan di dalam kerajaan surga. Berkati kehidupan umat-Mu, berkati kehidupan jemaat-Mu, di dalam suka duka perjalanan hidup yang kami alami, kami jalani. Biarlah kehidupan ini sungguh-sungguh ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Sekalipun berbagai masalah, berbagai persoalan tidak pernah berhenti dari tengah-tengah kehidupan kami, tetapi kami dimampukan dan kami dikuatkan oleh kuasa daripada-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami yakin bahwa Engkau mengasihi dan menuntun kami melewati berbagai tantangan dan persoalan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu, beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau nyatakan kasih dan berkat-Mu bagi mereka Tuhan, melalui perawatan obat-obatan yang mereka terima, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Secara khusus Tuhan, kami datang mendoakan orang tua kami, Bapak Ian Tato atau Bapak Andi yang dirawat di Makassar. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dalam pengharapan kami Engkau memberkati semua perawatan yang diterima oleh orang tua kasih kami, biarlah kiranya boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan Engkau memberikan kekuatan iman pengharapan bahwa Engkau Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupannya. Juga kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bersama dengan keluarga Penatua Andarias Pongrama atas meninggalnya istri kekasih almarhumah Elizabeth Ponolebang. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, biarlah mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi mereka tetap kuat dan tetap berpengharapan bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Juga kami datang berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, berkati kehidupan mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik ya Tuhan. Sekalipun secara fisik mereka sudah mulai lemah karena usia, tetapi tetap kuat dalam iman pengharapan kepada-Mu Tuhan, senantiasa menyerahkan kehidupan ini kepada-Mu, sehingga sungguh mereka tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa untuk segala usaha, pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi segenap warga jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan segala usaha dan pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan. Secara khusus ya Tuhan, kami datang mendukung dalam doa usaha yang kembali dibuka oleh saudara kami yang saat ini telah membuka usaha tori di Totombi. Tuhan, kami serahkan semuanya, semua usaha dari keluarga yang membangun usaha ini, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga sungguh menikmati dan merasakan setiap berkat kasih Tuhan dalam segala usaha mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami di dalam menjalani masa muda mereka, di tengah berbagai cobaan godaan yang kadang mempengaruhi kehidupan anak-anak kami, yang bisa merusak masa depan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalamnya, memberkati kami baik sebagai orang tua
sebagai jemaat dalam persekutuan, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG dalam pendampingan bagi anak-anak kami, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan hanya menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu, menjauhkan diri mereka dari berbagai hal yang bisa merusak diri mereka, bisa merusak masa depan mereka. Fokuskan anak-anak kami ya Tuhan di dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, demi untuk masa depan yang Tuhan sungguh siapkan bagi mereka. Ya Bapa dalam kerajaan surga, juga kami datang berdoa buat orang tua kekasih kami, Ibu Diaken Galalande yang saat ini dalam kelemahan tubuh, juga anak kekasih kami Ela Pongrama yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan tahu dan mengenal setiap pergumulan yang kami hadapi, baik karena sakit penyakit maupun karena berbagai masalah persoalan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. Kami serahkan semuanya, biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk boleh melewati berbagai pergumulan dalam kehidupan kami, terlebih bagi orang tua kasih kami dan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Juga kami datang berdoa untuk pelayanan peneguhan CD bagi salah seorang anak kekasih kami, Atalia Manuela Kadang, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Berkati anak kekasih kami ya Tuhan dalam menyatakan pengakuan imannya, kedewasaan imannya kepadamu ya Tuhan, sehingga sungguh menjadi anak yang dewasa dalam pengakuan imannya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini, aparat keamanan TNI Polri, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka masing-masing, biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan mereka dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan baik, demi untuk kemajuan pembangunan bangsa negara ini, demi untuk kesejahteraan dan bahkan ya Tuhan keamanan yang boleh kami nikmati bersama-sama di tengah bangsa negara ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami bersama saat ini. Dan sebentar ya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami, tibakan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana ya Tuhan hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan libatkan dalam pelayanan pada sore sampai malam hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 7, bersama dengan kantoria, pemain musik, tim multimedia, bahkan semua pekerja gereja yang Tuhan boleh pakai. Terima kasih atas pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah dengan penuh kesetiaan dan ketekunan kami terus dimampukan untuk mengangkat segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan di tengah jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dan dengarkan kami yang datang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, sumber kehidupan yang kekal, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita memuji Tuhan, kasih yang sempurna telah kuterima dari-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, tetap jalani hidup sebagai umat yang sungguh percaya pada kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam Yesus Kristus. Karena itu arahkanlah senantiasa hati dan hidup kamu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita memuji Tuhan, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada sore menjelang malam ini. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.